Welcome to Indonesia. We would like to invite the coach of the Indonesian national football team, Mr. Shin Tae-yong, to symbolically receive the Golden Visa Indonesia from the President. Hadirin, dengan demikian Golden Visa Indonesia telah resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia. Please give a round of applause for the grand launching of the Golden Visa Indonesia by the President of the Republic of Indonesia. Nah, nih lihat nih, untuk kalian yang para hatersnya Sintayong, Presiden Jokowi saja sampai memberikan Golden Visa kepada Sintayong secara langsung ya, eksklusif loh. Itu berarti menandakan apa? Presiden Jokowi mengapresiasi namanya Sintayong dalam sepak bola Indonesia khususnya. Trennya lagi positif, dia bisa menunjukkan ke publik dengan cara terobosan dia yang sangat baru, sangat unik bagi kita warga Indonesia, tapi kita lihat ada hasil. Betul nggak Anda katakan bahwa siapapun pelatihnya nggak perlu Sintayong, naturalisasi jalan, Indonesia menang? Itu menjadi kemungkinan terbuka. Oke, artinya Anda pernah mengatakan itu? Argumentasinya kan kelihatan dari... Enggak, saya sempat dulu, Anda sempat mengatakan itu? Siapa? Tidak, kemungkinan terbuka. Siapapun pelatihnya. Menurut saya secara sepak bola terbuka itu. Oke. Perlu ditegaskan ya, kalau untuk level senior, lu mau 11-11 naturalisasi juga bodo amat. Karena udah senior. Tapi kalau untuk junior, kita perlu protect. Sampai media Korea Selatan kaget kan, kok Anda bisa memajukan Indonesia sebegitu cepat. Dan ini setelah terkena pandemi. Betul. Bayangkan kalau nggak terkena pandemi. Iya kan? Kalau kita nggak kena pandemi, dan bayangkan kalau, ya saya sudah ngomong sih, kalau Piala Dunia U20 main di sini. Iya. Jangan kaget kita masuk semifinal. Bisa. Tapi jangan kecewa. Nanti bisa juga kan kita jadi tuan rumah kita lagi. Nah, kita coba lagi. Gak masalah, iya kan? Iya dong. Maksud saya, ini semua karena ada proses dengan progres. Jadi ini bukan luck. Karena semua disiapin, kalau enggak ada support dari PSSI, ada support dari pemerintah, pemain dan pelatih, kompak, ya kan, semuanya jalan. Ya kalau ada yang nggak suka, palingan juga 0,5%. Biarnya mereka berisik, gak ada yang dengerin juga. STY? Iya, Sintayong setelah gagal AFF. Waktu dan tempat dipersilahkan. Para pemuja STY, waktu dan tempat dipersilahkan. Dipersilahkan ngapain, Pak? Ya sudah, dipersilahkan. Dipersilahkan apa nih, Pak? Ya dipersilahkan. Berkomentar. Untuk berkomentar. Waktu dan tempat dipersilahkan ke tempat. Gagal AFF. Gagal AFF, Pak. Iya, gagal out lah. Out. Tuh kan. Semua lewat kualifikasi, nggak ada jadi tuan rumah. Oke? Jadi siapa yang masih pengen STY out? Ada aja. Ada. Bukan fans. Ya kan akhirnya ketika dulu. Bukan fans. Mereka nggak pengen lihat Indonesia maju. Mereka punya kepentingan sendiri. Kalau fans malah orang bilang STY. Jadi PNS aja di Indonesia gitu. Nggak, kecuali kalau lu nggak ngerti bola ya. Ini orang pinter-pinter semua loh. Iya. Ngerti nggak? Kok bisa masih mementingkan piala Ciki gitu loh. Nah itu mungkin kan, mungkin ketika dulu kita jarang masuk Piala Asia, akhirnya mimpi itu jadi menurun, downgrade. Kok kalau Asia aja ketinggian, akhirnya pasang standar, ya udah Piala AFF dulu aja. Kok nggak bisa dapat piala? Makanya sekarang standarnya yang depan mata dulu aja. Tapi kan kita berapa tahun terakhir gue udah bilang, ya kan? Ini TikTok nih. 2 tahun terakhir gue udah bilang, 1,5 di Mamat level kita itu Asia. Harus pasang itu udah berkali puluhan kali gue, level kita itu Asia. Percaya kepada Sintayong. Percaya bahwa it goes up and down, jelek bagus. Di luar kemarin skor, Bu, 1, kita sangat amat layak menang. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia sudah level Asia, Anda setuju nggak? Ya setuju, tapi grade mana gitu loh. Oh ada klasternya? Iya, ada grade 4 tuh yang biasa langganan ke Piala Dunia. 8, misalnya 8 itu yang ya selalu ada di ujung kualifikasi Piala Dunia. 12, 16, 24, 20. Nah, kita masih baru ya kita lolos 24 finalis kan Piala Asia kan. Iya. Apakah STY layak dipertahankan? Tidak serta-merta. Jawabannya cepat ya. Kenapa tidak serta-merta juga? Menurut saya sih evaluasinya harus insight, harus dalam. Banyak aspek, bukan soal hasil di lapangan. Kalau bicara naturalisasi kan bukan sekedar kerja Sintayong, ada kerja tim di belakang.
pemain yang tadi disebutin Bung Toel dari Liga 1, kalau pelatihnya nggak pas kan belum tentu juga mereka bisa keluar kemampuan terbaiknya. Jadilah bersama Sintayong, ya bisa. Dia mungkin dari versi Sintayong, gue mau buktiin nih. Gue bilang, orang-orang bilang gue nggak mau pakai pemain-pemain Liga 1. Gue pakai ini pemain Liga 1. Bisa aja versi dia kan seperti itu. Dan sama kok ternyata bisa. Di bawah gue, mereka bisa membuktikan itu. Sebelum ini, kan juga banyak kan pemain-pemain Liga 1 dimainin, tapi di tangan dokter yang tidak tepat, tidak keluar penampilan terbaiknya gitu. Jadi ya pas aja gitu loh. Apa yang dihadirkan oleh Sintayong. Entah itu materinya pemain-pemain yang baru datang. Kalau khusus untuk mereka, saya melihat kestabilan yang bisa dihadirkan gitu. Adanya Nathan Chweon, Hubner di belakang, itu agak sedikit memberikan kenyamanan dan keamanan gitu. Dalam hal ini PSSI dan sebagainya lah gitu loh. Jadi menurut saya sih tidak serta-merta. Atau kecepatan atau gimana ya. Atau gegabah lah. Karena pertanyaan dasarnya juga filosofisnya. Apakah cuma Sintayong yang bisa pegang kualitas pemain ini? Itu juga menjadi pertanyaan terbuka kan? Atau jawabannya menjadi kemungkinan terbuka gitu. Di era Sintayong, saya sampaikan juga nih, jujur ini, saya kebetulan di Sintayong kan juga ada di situ. Saya juga bagian daripada Sintayong. Dari Sin itu, kalau menurut saya itulah awal berubah, terutama soal fisik. Fisik dan skill. Saya akui lah. Cuman di era Sintayong sama Bismillah yang pada saat kita uji coba di luar negeri kita masih bisa menang. Kemarin sempat pada saat Bima Sakti berprestasi ya, teriak tuh staf pelatih, local pride. Wah, ini menarik buat dibahas karena gue punya grup WhatsApp bersama pelatih-pelatih itu sangat anti STY. Sangat anti STY. Gitu ya? Karena apa nih? Karena naturalisasi itu? Salah satunya juga naturalisasi, yang kedua mungkin ngerasa kok hasilnya gini-gini aja. Iya. Gitu. Artinya kan mereka juga punya alasan dong kenapa mereka menganggap bahwa STY gagal. Nah, kalau ngelihat apakah ada pelatih lokal yang emang layak untuk pegang timnas selanjutnya? Oh, banyak. Banyak. Oke, menarik nih. Jadi kalau misalnya lu rujukannya ataupun kita benchmarknya adalah berprestasi di kelompok umur, banyak nih. Ternyata Sintayong bukan manusia biasa. Pemain pemuda terbaik di Korsel. Pelatih asal Korea Selatan ini sering membawa timnas Indonesia laga-laga bergengsi. Sintayong menghadirkan formula baru yang mampu mendorong timnas meningkatkan prestasi dan bersaing dengan negara-negara lain. Sintayong datang dari Korsel ke Indonesia dengan harapan bisa membawa timnas Indonesia mampu menorehkan banyak prestasi. Jika melihat sepak terjangnya, Sintayong bukanlah pelatih sembarangan. Dia merupakan pelatih profesional dan namanya sudah cukup populer sebagai pemain legendaris di negaranya. Julukan The Fox. Julukan ini disandangnya sejak masih menjadi pesepak bola. Julukan ini masih kerap disinggung saat dirinya menjadi pelatih. Fox of the Ground atau rubah tanah menyiratkan gaya permainannya. Sebagai pemain depan dengan posisi gelandang serang, Sintayong dianggap punya kecepatan, stabil, dan cerdas. Ia juga pemain yang sangat baik dalam mendistribusikan bola sebagai playmaker. Rubah cerdik. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memiliki julukan cukup unik, yakni si Rubah. Julukan ini tak hanya tersemat ketika dirinya menjadi pelatih, tetapi sejak masih berkarir sebagai pesepak bola profesional. Iya, di luar Indra Safri ya, kita masih punya Seto, masih punya Coach Aji, masih punya Widodo yang udah apro gitu kan. Kalau memang itu harus sebagai syarat ya, betul. Terus yang sebelum-sebelumnya yang sukses, yang nggak dicoba lagi misalnya Fahri, sukses banget. Emang nggak dicoba lagi. Karena Fahri memang tidak sistem. Sampai tutup kolom komentar di Instagram. Kenapa? Jadi dengan selama ini Coach Sin itu betul-betul membawa fisik anak-anak itu setara dengan fisik yang ada di Thailand dan Vietnam. Bahkan mungkin mohon maaf nih, kalau kita bicara sekarang ini ya, bicara SEA Games kemarin, saya beradu mungkin lebih bagusan kita ya. Kalau by data ya, lebih bagusan kita. Artinya dari runningnya, dari larinya anak-anak, dari mobilingnya anak-anak itu lebih bagusan kita. Kalau berdasarkan pertandingan ya, statistik ya, itu saya lihat itu. Saya lari per berapa kilometer? Per detik kan ada itu. Itu semua teknis lah, itu urusannya coach lah sama tim kepelatihan lah. Cukup bagus. Dicatat ini, harus dicatat ini. Saya harus berterima kasih kepada Sintayong. Menggembleng itu duluan ya. Fisik itu diutamakan.
Cuman memang ini jujur saja banyak sekali pemain-pemain yang berlabel timnas ketika dipanggil Sintayong itu merinding dulu. Karena udah bakal disiksa, Pak. Bukan disiksa ya, artinya porsi latihannya, fisik itu tambah gitu. Ya. Saya tidak artinya real ya saya sampaikan. Karena mohon maaf, karena saya juga ikut di dalamnya Sintayong, jadi saya tahu gitu bagaimana caranya meningkatkan fisiknya para pemain gitu. Itu yang saya salut kepada Sintayong. Karena ini kan menyangkut ekspektasi, goals, dreaming ya dari para pemula untuk bermain di level itu. Jadi jangan rampok lagi itu gitu maksud gua. Di sinergi. Lo melihat Coach Sintayong sendiri gimana? Oke. Kalau prestasi saya belum pernah ketemu ya, tapi kalau dilihat dari prestasi dan sering lihat dia dengan para pemain akrab dan memang bagian dari tim harus seperti itu. Permainan, kalau melihat permainan sejauh ini sangat baik ya. Yang kita tahu sendiri bahwa Korea kita pernah kalahkan, Australia kita pernah kalahkan, Jordan kita pernah kalahkan, berarti sepak bola kita lagi baik ya, lagi baik. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Nah, dengan kualitas, mudah-mudahan hal yang lain dilakukan oleh teman-teman yang di PSSI atau para senior yang di PSSI bidang teknis dan lain-lain adalah melakukan juga, jangan lupa juga untuk melakukan pembinaan untuk regenerasi berikut. Ini prestasi sangat luar biasa ya, patut diacungi jempol, patut disupport, dan mudah-mudahan kedepannya tim nasional makin baik, di combine satu sama yang lain sangat luar biasa. Dan satu titipan saya adalah tetap biar pemain-pemain lokal bermain di luar negeri. Kalau bisa ada lagi pemain lokal yang bisa bermain di luar negeri, itu difasilitasi. Pak Ketua Umum pasti punya kenalan, ibaratnya untuk menitip tim-tim di luar negeri sehingga pemain-pemain lokal masih lebih padu lagi dengan dikombin dengan pemain-pemain yang kemarin baru dinaturalisasikan. Di antaranya lain adalah timnas yang pastinya guys. Dan Sintayong juga merupakan salah satu pelatih terlama di timnas Indonesia sebelum Tony Bojinak ya, di tahun 1954 sampai 1963, 9 tahun waktu itu Bojinak. Dan kita sebenarnya harus juga nih mengapresiasi Sintayong, bukan malah meributkan prestasi-prestasi yang harus gelar juara. Prestasi itu bukan karena juara saja guys, tapi juga dilihat dari tolak ukurnya Sintayong mengangkat performa timnas saat ini dari 179 mencapai 133 rank di dunia untuk timnas Indonesia. Stop ya, kalian boleh mengkritisi tapi yang sewajarnya aja. Kalau memang harus yang kita kritisi, ya kita kritisi. Namun jika memang kritisi itu menjurus menghujat, lebih baik jangan guys. Oke, thank you Pak Jokowi yang sudah memberikan golden visa kepada Sintayong, dan gue mengapresiasi juga terhadap sepak bola Indonesia di asuhan tangan Sintayong. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Lolos ikut Piala Asia. Nah poinnya, entah karena alasan motif apa, mengeforiakan itu, apa kita nggak membesarkan terlalu besar kepala para pemain dengan pencapaian baru lolos. Kita bicara bola ya. Kalau mau lebih besar kepala, mana yang lebih besar kepala tahun 85? Generasi Hermansyah kipernya, Heri Kiswanto, Rudi Nere, Eli Idris, Bambang Nurdiansyah, Wahyu Tanoto, Dede Sulaiman. Selangkah lagi ke Piala Dunia 86. Coba selangkah lagi. Kalau mau bicara lebih dekat, itu yang paling dekat generasi itu. Ya, kalau mau busung dada, generasi itu busung dada. Belum ada yang menyamai generasi itu. Itu tahun 84, 85. Pra Piala Dunia, Sinyo Aliando pelatihnya. Ya. Kalau mau berbangga itu ya. Iya, lawan Korea kan, lawan Korea Selatan. Korea Selatan akhirnya lolos Meksiko Piala Dunia. Dan setelah itu dia terus nggak pernah berhenti. Nah kita gagal di situ tuh. Kalau mau bilang pencapaian terdekat pintu Piala Dunia ya itu.